Lu Yun tidak punya pilihan selain membuang muka. Sekarang setelah pertarungan selesai, secara alami sulit baginya untuk mengambil tindakan melawan lawan. Bagaimanapun, masih banyak waktu yang akan datang, dan cepat atau lambat lawan akan terbunuh. Kalau begitu, silakan masuk meditasi dulu, dan kami akan memperbaiki kerusakannya untukmu. Xiong Feng berbicara lagi. Sial, bel lainnya berbunyi. Bersamaan dengan bunyi bel, terdengarlah suara jalan besar yang misterius dan misterius, seperti suara alam, membasuh jiwa setiap orang. Di bawah selubung suara misterius ini, semua orang merasa rileks secara fisik dan mental, seolah-olah semua kelelahan dan luka mereka telah teratasi dalam sekejap. Lu Yun memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan kekuatan misterius mengalir ke seluruh tubuhnya, memperbaiki luka yang disebabkan oleh pertarungan sebelumnya. Wang Xinian melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini. Jangan salahkan dia karena menunjukkan ekspresi seperti itu. Awalnya, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping karena meminum pil pembunuh darah sebanyak 2 kali. Di bawah pencucian suara misterius ini, meridian yang rusak dipulihkan, dan energi serta darah yang hilang segera terisi kembali. Ini hanyalah sapuan Suanyin biasa, yang dapat menghasilkan hasil seperti itu. Wang Xinian bahkan tidak berani memikirkannya. Saat ini, jejak keserakahan muncul di matanya. Jika dia bisa menjadi yang pertama, maka Lu Yun bukanlah apa-apa. Apakah ini kekuatan Dao Suanyin? Pada saat ini, Lu Yun diam-diam kagum. Dia bisa merasakan bahwa suara misterius ini mengandung misteri dan kekuatan yang tak ada habisnya. Tampaknya selama dia bisa memahami sedikit pun, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat suara misterius menghilang, ketenangan kembali ke platform batu giok. Semua orang membuka mata mereka satu demi satu, dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa luka mereka sebenarnya telah diperbaiki, seolah-olah mereka tidak pernah terluka. Xiong Feng berdiri di tepi platform batu giok, memandang setiap biksu yang hadir, dengan senyum puas di wajahnya. Dia berkata dengan lantang, selamat kepada semuanya, Anda berhasil berkompetisi untuk platform giok dan menerima baptisan Dao Suanyin. Kompetisi peringkat berikutnya akan menjadi ujian ganda atas kekuatan dan kebijaksanaan Anda. Dia berhenti dan melanjutkan, namun, pertarungan peringkat masih membutuhkan waktu. Anda dapat beristirahat dulu, atau pergi ke 3 kapal pesiar lainnya untuk melihat-lihat dan bertukar pengalaman. Setelah mengatakan itu, Xiong Feng berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan semua orang. Para biksu berpencar satu demi satu, tetapi mata Wang Xinian tertuju pada Lu Yun. Dia melangkah maju, dengan cibiran di bibirnya, dan berbisik, Lu Yun, jangan terlalu bangga. Lain kali, itu akan menjadi kematianmu. Lu Yun hanya mengangkat telinganya dengan malas dan bergumam, kamar ini tidak bagus, kenapa ada nyamuk? Ketika Wang Xinian melihat ejekan Lu Yun, hatinya langsung dipenuhi amarah. Tenang, dia sengaja marah padamu, kamu hanya bisa memanfaatkannya dengan kata-katamu. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wang Xinian mendengus dingin, berbalik dan pergi. Memotong, Lu Yun hanya terkekeh. Shen Yuanbao datang terengah-engah bersama Yun Nuan saat ini, dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Lu Yun, pria itu Wang Xinian tidak melakukan apapun padamu, kan? Lu Yun tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Dia berbalik, menghadap Shen Yuanbao dan Yun Nuan, dan mengangkat bahu dengan mudah, jangan khawatir, apa yang bisa dia lakukan padaku? Apakah kamu lupa bagaimana dia dipukuli olehku? Di tempat pertama. Shen Yuanbao menggaruk kepalanya dengan naif, dengan senyum malu di wajahnya, hei. Aku khawatir dia melakukan sesuatu yang kotor di belakang punggungnya. Yun Nuan juga melangkah maju saat ini. Dia menatap Lu Yun dengan kekaguman di matanya, saudara Lu, selamat. Lu Yun memandang Yun Nuan sambil tersenyum. Dia memperhatikan bahwa meskipun wajah Yun Nuan sedikit lelah, matanya bersinar karena kegembiraan. Nuan, sepertinya kamu juga berhasil meraih platform batu giok. Selamat. Yun Nuan mengangguk, dengan senyuman manis di wajahnya, baiklah, terima kasih untuk ingotnya. Tanpa ingotnya, saya mungkin tidak bisa mengambilnya. Saat ini, saudara laki-laki kedua sedang memegangi kepalanya dan menangis di toilet. Penting bagi saudaramu untuk memiliki seseorang yang kamu sukai. Hei, aku tidak melakukan apapun. Shen Yuanbao terkekeh dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita ingin pergi ke perahu lain untuk melihat-lihat? Lu Yun merenung sejenak dan mengangguk, tidak apa-apa. Pergi saja dan lihat seperti apa kapal lainnya. Ketika Shen Yuanbao mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Dia menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri, itu sama sekali tidak masalah. Saya, Shen Yuanbao, sering berkunjung ke 3 kapal pesiar ini. Dimanapun ada pemandangan yang menyenangkan dan indah, saya tahu segalanya. Yun Nuan berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yuanbao, menurutmu perahu mana yang harus kita tuju? Shen Yuanbao berpikir sejenak, lalu menunjuk ke sebuah kapal tidak jauh dari sana dan berkata, kalau begitu ayo pergi ke perahu, Yue. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia sedikit mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Mereka bertiga pergi secepat mungkin, mengikuti jalan di antara perahu, dan segera sampai di perahu bernama Yue. Begitu masuk ke dalam kabin, Anda serasa benar-benar melangkah ke istana bulan. Lingkungan sekitar sepi, hanya cahaya bulan redup yang turun, menerangi seluruh kabin seperti mimpi. Yun Nuan tertarik dengan pemandangan di depannya. Dia dengan lembut menyentuh sekat, merasakan sentuhan dingin, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Shen Yuanbao tersenyum bangga dan berkata, benar, saya katakan tempat ini sangat misterius. Lihat,
Ada bebatuan di sana dengan air jernih mengalir di atasnya, seolah-olah mengalir dari istana bulan. Yun Nuan berseru kaget, "Wow, indah sekali di sini." Shen Yuanbao tersenyum bangga dan berkata, "Benar, saya tidak berbohong kepada Anda, bukan?" Saudara Lu. Pada saat ini, Shen Yuanbao menatap Lu Yun dengan pandangan yang dapat dipahami semua orang, dan memberi isyarat kepada Lu Yun untuk melihat ke kejauhan. Saya melihat sekelompok penari mengenakan gaun yang anggun dan bak peri, menari dengan anggun, postur mereka anggun, seolah-olah dewi dari 9 surga turun ke bumi. Para penari ini memiliki wajah yang cantik dan mata yang lincah. Beberapa dari mereka bahkan mengedipkan mata pada Shen Yuanbao, membuatnya menatap tajam, seolah membeku di tempat. "Apa yang kamu lihat?" Melihat ini, Yun Nuan merasa tidak puas. Dia cemberut, berjalan cepat ke arah Shen Yuanbao, dan tanpa basa-basi mengulurkan tangannya untuk mencubit daging lembut di lengannya. Shen Yuanbao mengeluarkan, "Aduh," kesakitan dan buru-buru memohon belas kasihan, "Nuan, saya salah, saya salah. Saya hanya melihatnya, saya tidak punya pikiran lain." Meskipun Shen Yuanbao diberi pelajaran oleh Yun Nuan, matanya tetap menunjukkan apresiasinya terhadap kecantikan. Yun Nuan, sebaliknya, memegang erat lengan Shen Yuanbao, takut dia akan tergoda oleh wanita lain lagi. Lu Yun diam-diam menyayangkan meskipun pasangan muda itu sering bertengkar, hubungan mereka sangat dalam. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Shen Yuanbao akhirnya melepaskan diri dari tangan Nuan. Ketika dia datang ke Lu Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, "Saudara Lu, lihat Nuan, saya hanya melihatnya 2 kali, jadi..." "Oke." Lu Yun memutar matanya dan berkata dengan marah, "Memukul adalah mencium dan memarahi adalah cinta. Kalian berdua membiarkan aku menunjukkan kasih sayang kalian, kan?" "Hehehe," Shen Yuanbao terkekeh. Kemudian dia melirik ke arah Yun Nuan di belakangnya, mendekat dan berkata secara misterius, "Ngomong-ngomong, Saudara Shen, jarang sekali datang ke perahu Yue Zihao. Bagaimana kalau kita pergi ke kotak dan melihatnya?" "Kotak pribadi." Lu Yun mengangkat alisnya sedikit, memandang Nuan di kejauhan. Dia bercanda, "Apa, kamu tidak puas dengan Nuan? Kamu masih ingin pergi ke kotak itu?" Ketika Shen Yuanbao mendengar kata-kata Lu Yun, wajahnya tiba-tiba menegang, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan, "Saudara Lu, jangan salah paham. Bagaimana saya bisa mendapatkan waktu luang seperti itu? Hanya saja kamar pribadi di kapal ini adalah sedikit istimewa, itu." Sebelum dia selesai berbicara, ketika Zai Yun Nuan mendengar kata, kotak, bel alarm berbunyi di dalam hatinya. "Hei Shen Yuanbao, apakah kamu ingin pergi mencari gadis penari itu lagi? Biar ku beritahu, jika kamu berani pergi, aku akan..." "Jangan berani-beraninya." Shen Yuanbao sangat kesakitan sehingga dia memohon belas kasihan. Dia segera meraih tangan Yun Nuan dan bersumpah dengan serius, "Aku bersumpah, aku tidak akan pernah pergi ke wanita lain. Aku hanya akan menemani kamu dan kamu malam ini. Saudara Lu." Yun Nuan melepaskan tangannya, tapi masih menatap Shen Yuanbao, seolah berkata, "Jika kamu berani berbohong padaku, kamu akan terlihat baik." Ketika Shen Yuanbao melihat ini, dia mengangguk dengan cepat dan berjanji, "Tentu saja jangan berani, sama sekali jangan berani." Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia menepuk bahu Shen Yuanbao dan berkata, "Yuanbao, apakah ada sesuatu yang istimewa di dalam kotak itu?" "Saudara Lu, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana." Shen Yuanbao terkekeh dan menyerah. Sepanjang jalan, Shen Yuanbao dengan hati-hati mengamati wajah Yun Nuan, karena takut dia akan mendapat serangan lagi. Yun Nuan, sebaliknya, memegang erat lengan Lu Yun, dengan ekspresi yang mengatakan, "Denganku di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk main-main." Mereka bertiga berjalan maju dan akhirnya sampai di meja depan. Shen Yuanbao berdeham dan berkata kepada Lu Yun dengan wajah bangga, "Saudara Lu, banyak orang berduyun-duyun ke perahu berbentuk bulan ini setiap hari. Tahukah kamu alasannya?" Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit, mengungkapkan ketidaktahuannya. Yun Nuan memutar matanya, berjalan mendekat dan mencubit daging lembut pinggang Shen Yuanbao lagi, "Kamu masih mencoba untuk menyebarkannya, kan?" Mendesis. Shen Yuanbao tiba-tiba bergidik dan dengan cepat tersenyum. Kemudian dia mendekati mereka berdua dan berbisik, "Saudara Lu, Nuan, izinkan saya memberitahu Anda, ada beberapa ruangan khusus di perahu Yue Zihao, dengan lingkaran sihir terukir di dalamnya. Lingkaran sihir ini dapat membantu orang memahami hukum. Meskipun efeknya tidak sebaik Dao Xuanyin, sangat jarang di sini." Susunan. Mendengar ini, Yun Nuan dan Lu Yun sama-sama tampak terkejut. Dia paling tahu betapa berharganya kemampuan memahami hukum. Tidak ada tempat seperti ini yang tak ternilai harganya. Memikirkan hal ini, dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Kalau begitu, apakah ini terlalu mahal?" "Ya." Yun Nuan juga mengangguk. Shen Yuanbao tertawa, menepuk dadanya, dan berkata dengan bangga, "Saudara Lu, mengapa kamu begitu sopan padaku? Uang kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku, Shen Yuanbao." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kartu hitam dari senjata ajaib penyimpanannya dan menyerahkannya kepada staf di meja depan. "Ambilkan aku kotak yang biasa aku datangi," perintah Shen Yuanbao. "Tuan Shen, kan?" Staf mengambil kartu hitam itu, membungkuk hormat, dan kemudian segera mulai mengoperasikannya. Setelah beberapa saat, kartu kamar emas diserahkan dengan hormat. "Tuan Shen, ini adalah kunci kotak di Tian Xiaono. 7. Mohon terima." Shen Yuanbao mengambil kartu kamar, dengan bangga, dan hendak berbalik untuk pamer kepada Yun Nuan di belakangnya. Seorang pelayan jangkung telah berjalan mendekat, dengan senyum anggun di wajahnya.
Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Sen, Nona Yun, dan Tuan Lu, silakan ikuti saya. Mata Shen Yuanbao tertuju pada pelayan itu sejenak. Sosok anggun dan gaya berjalannya yang anggun benar-benar membuatnya sedikit putus asa. Namun, ketika dia merasakan tatapan tajam Yun Nuan seperti pisau, dia segera membuang muka, terbatuk 2 kali, dan tersenyum canggung, batuk, Nuan, kakak Lu, ayo pergi. Mendengus. Yun Nuan mendengus marah, melangkah maju dan meraih lengan Shen Yuanbao, dan memperhatikan pelayan itu dengan waspada. Pelayan itu masih memiliki senyuman anggun, dan mengulurkan tangannya, mengisyaratkan untuk mengikutinya. Sekelompok orang bersiap untuk pergi ketika tiba-tiba terdengar suara berisik. Apa yang telah terjadi? Mereka bertiga menoleh untuk melihat keluar dari kebiasaan. Saya melihat sekelompok pria berpakaian mewah berjalan menuju meja depan. Mereka mengancam, seolah-olah seluruh dunia adalah milik mereka. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat hal tersebut, mereka semua mengalah, karena takut memprovokasi kelompok orang tersebut. Dan sekelompok orang ini berjalan langsung ke arah mereka. Melihat ini, pelayan itu dengan cepat mempercepat langkahnya, berusaha menghindari sekelompok orang ini. Namun, dia hanyalah wanita yang lemah, dan pakaian di tubuhnya membuatnya tidak mungkin berjalan cepat. Secara tidak sengaja, dia dijatuhkan ke tanah oleh salah satu pria itu bahkan tidak memandangnya dan langsung berjalan ke meja depan. Gadis ini, melihat ini, Lu Yun buru-buru melangkah maju dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Hei, kamu menabrak seseorang dan kamu tidak meminta maaf. Apa kamu pergi begitu saja? Ketika Shen Yuanbao melihat ini, dia sangat marah. Matanya melebar, dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak maju untuk berdebat dengan orang-orang itu. Tuan Shen. Namun, saat dia hendak mengambil langkah, pelayan itu berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, menandakan Shen Yuanbao untuk tidak bersikap impulsif. Tuan Shen, tidak perlu ada konflik dengan para tamu karena aku. Tetapi, kamu di sini hanya untuk menjadi tamu. Pelayan itu berdiri dan tersenyum ringan. Cek, Shen Yuanbao mendecakkan bibirnya karena tidak senang. Lu Yun, Yun Nuan dan Shen Yuanbao hendak mengikuti pelayan itu ke kotak, tetapi pertengkaran di belakang mereka sepertinya membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Mereka menoleh dan melihat pemuda yang memimpin kelompok itu mempertanyakan meja depan dengan ekspresi arogan. Tempat jelek macam apa ini? Apakah semua kamar pribadi mewah hilang begitu saja? Suara pemuda itu penuh dengan ketidakpuasan dan kesombongan. Wanita di meja depan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya benar-benar minta maaf. Benar-benar tidak ada kamar pribadi Tian Xihao. Yang terakhir telah dipesan oleh Tuan Shen. Tuan Shen yang mana? Suruh dia keluar. Pemuda itu berteriak dengan keras, seolah-olah seluruh tempat harus menjadi tempat kemarahannya. Ketika Shen Yuanbao melihat ini, wajahnya menjadi gelap. Namun, pelayan itu dengan lembut menariknya kembali dan berbisik, Tuan Shen, jangan impulsif. Kita bisa pergi begitu saja. Kakak perempuanku akan bertanggung jawab menanganinya di sini. Yang bermarga Shen. Pemuda itu sepertinya mendengar sesuatu dan melihat ke arah mereka. Pemuda itu berjalan mendekat dengan ekspresi arogan, menatap langsung ke arah Shen Yuanbao, dengan senyuman menghina di bibirnya, apakah kamu yang bernama Shen yang memesan kotak Tian Xihao? Shen Yuanbao mengerutkan kening. Dia merasakan permusuhan dan provokasi dari pihak lain, tapi dia tidak langsung menyerang. Dia hanya menjawab dengan dingin, ya, ini saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu mendengus, dengan senyuman yang lebih arogan di wajahnya, saran. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda, saya ingin kotak setinggi langit itu. Anda, pergilah ke tempat lain. Hei, kamu ingin aku pergi ke tempat lain? Shen Yuanbao tertawa dengan marah. Di kota Tongxian ini, dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan ini pertama kalinya dia berbicara dengannya seperti ini. Ketika pelayan itu mendengar ini, dia terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan, Tuan, kotak itu memang telah dipesan oleh Tuan Shen. Kami. Saat kita bicara, apakah kamu, seorang pelayan, punya hak untuk bicara? Keluar dari sini. Sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu menamparkan pelayan itu dengan nada menghina. Pelayan itu memejamkan mata karena ngeri, tubuhnya sedikit gemetar ketakutan. Namun, rasa sakit yang diharapkan tidak pernah datang. Pada saat kritis, Lu Yun tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang erat pergelangan tangan pemuda itu. Matanya dingin, sepertinya tidak pantas tuan muda ini menyerang wanita lemah, bukan? Pemuda itu tertegun sejenak, jelas tidak menyangka ada orang yang berani menghentikannya. Dia menatap Lu Yun dengan mata terbelalak, ekspresi kemarahan dan keterkejutan di wajahnya, kamu berani menghentikanku. Tahukah kamu siapa aku? Lu Yun tersenyum tipis dan memberikan sedikit kekuatan pada tangannya, yang membuat pemuda itu merasakan sakit yang menusuk. Dia berkata dengan tenang, saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin tahu. Saya hanya tahu bahwa tidak peduli siapa Anda tidak boleh menyerang wanita yang tidak bersalah. Wajah pemuda itu berubah kesakitan, dia berusaha menarik tangannya, tetapi menemukan bahwa tangan Lu Yun sangat kuat dan dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Nak, kamu benar-benar mencari kematian, bukan? Pemuda itu berteriak kesakitan, wajahnya berkerut. Ketika pengikut di belakangnya melihat ini, mereka semua berteriak dan bergegas menuju Lu Yun. Namun, saat mereka hendak menyentuh Lu Yun, momentum kuat terpancar dari Lu Yun dan menyapu seluruh kabin seperti angin kencang.
Para pengikut kewalahan oleh momentum tersebut dan berhenti satu demi satu, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat aura sekuat ini sebelumnya, seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Pemuda itu juga terkejut dengan momentum ini, ia mengenakan pakaiannya dan mencoba melepaskan diri dari tangan Lu Yun, tetapi mendapati bahwa kekuatannya sendiri tidak begitu berarti di depan momentum ini. Dia memelototi Lu Yun dan berkata dengan gigi terkatup, kenapa kamu merasa begitu buruk terhadapku? Tahukah kamu siapa aku? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih kerah bajunya dan berteriak dengan marah, buka matamu dan lihat dengan jelas. Sialan, itu bukan pakaian dari Sekte Guntur Surgawi, kan? Seorang turis di luar mengenali gaun itu. Apa-apaan ini? Orang-orang dari Sekte Tianlei. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo cepat, ini bukan sesuatu yang kita mampu. Ada keributan di sekitar, dan orang-orang itu memandang Lu Yun dengan sedikit rasa kasihan. Mendengarkan kata-kata di sekitarnya, pemuda itu mengangkat kepalanya dengan arogan, apakah kamu mendengar itu? Saya adalah murid dari Sekte Tianlei, dan kakek saya adalah tetua yang datang ke sini untuk merekrut murid kali ini. Jika Anda berani menyentuh rambut di kepalaku, kakekku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup dan mati. Sudah kubilang, jika kamu meminta maaf padaku sekarang dan menyerahkan kamar itu, aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Lu Yun terdiam. Bagaimana dia bisa selalu bertemu dengan orang terbelakang seperti itu? Sama seperti Wang Xinian, siapa yang tidak tahu berapa berat badannya hanya karena statusnya. Saudara Lu, Shen Yuanbao berdiri di samping dan menatap Lu Yun, matanya penuh kekhawatiran. Dia tahu bahwa Lu Yun ingin bergabung dengan Sekte Tianlei. Jika dia menyinggung murid Sekte Tianlei ini sekarang, bukankah mimpinya akan sia-sia? Dia mengambil satu langkah ke depan, meraih lengan baju Lu Yun, dan merendahkan suaranya dengan lembut, Saudara Lu, bukankah kamu masih berencana untuk menyembah Sekte Tianlei? Jika tidak, ayo. Sekte Tianlei, apakah Anda ingin disembah oleh Sekte Tianlei? Telinga pemuda itu sangat sensitif. Seolah-olah dia telah memahami takdir Lu Yun, dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan berkata, sudah kubilang, nak. Kamu memprovokasiku dan kamu masih ingin memuja Sekte Guntur Surgawi. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku, lalu merangkak keluar. Dan, pemuda itu memandang Yun Nuan di belakang mereka berdua, dan berkata dengan senyum cabul, serahkan gadis kecil ini kepadaku untuk bermain selama 2 hari, dan aku akan meminta kakekku untuk mempertimbangkan untuk menerimamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju dengan angin kencang telah meninju wajahnya. Bang! Dalam sekejap, batang hidung pemuda itu patah, dan darah merah menetes ke hidungnya. Kamu. Pemuda itu tidak bereaksi untuk waktu yang lama, dia hanya dipenuhi dengan kata, kamu, dengan cara yang membosankan. Pemuda Lu Yun, yang telah sadar kembali, menatapnya dengan dingin, dan rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Lu Yun terkekeh. Hanya dengan sedikit tenaga, pemuda itu menjerit. Pergelangan tangannya telah diremas oleh Lu Yun, dan suara patah tulang sangat keras di malam yang sunyi ini. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf. Dan kamu ingin aku merangkak keluar. Kamu brengsek. Pemuda itu berguling-guling di tanah kesakitan. Kesombongan dan kecabulan di wajahnya sudah lama hilang, digantikan oleh kepanikan dan rasa sakit. Orang lain di penginapan juga terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan mereka semua menjulurkan kepala untuk memeriksanya. Shen Yuanbao berdiri di samping dan menatap Lu Yun, matanya penuh emosi. Dia tahu bahwa Lu Yun tidak akan terlalu peduli jika difitnah. Kali ini dia marah hanya demi keluarganya Nuan. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Pemuda itu meratap kesakitan, menatap Lu Yun dengan mata penuh ketakutan dan kemarahan. Lu Yun memandangnya dengan dingin dan berkata, aku melakukan ini padamu, ada apa? Apakah aku memukulmu dan yang lama akan segera keluar? Ayo, tunggu kakakmu datang. Kamu. Pemuda itu begitu terpesona oleh momentum Lu Yun sehingga dia terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa dia telah menabrak tembok hari ini. Tuan Lu, tolong lupakan saja. Melihat keadaan menjadi tidak terkendali, pelayan itu buru-buru melangkah maju untuk membujuknya. Lupakan, masalah ini tidak bisa dilupakan seperti ini. Lu Yun menginjak dada pemuda itu dan berkata dengan dingin, saya rasa saya perlu mengajari orang ini bagaimana berperilaku. Pemuda itu diinjak oleh Lu Yun, menyebabkan rasa sakit yang parah di dadanya, wajahnya langsung menjadi pucat seperti kertas. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi kaki Lu Yun seperti gunung, menekannya dan tidak bisa bergerak. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu mengertakkan gigi, dengan suaranya yang bergetar. Lu Yun tersenyum dingin, berlutut dan menatap langsung ke mata pemuda itu, sederhana sekali. Jika Anda hanya mengatakan sesuatu yang kasar, tampar diri Anda 10 kali, lalu minta maaf kepada wanita muda ini dan Nona Yun. Apa-apaan? Mata pemuda itu membelalak dan dia sangat marah. Sudut mulutnya bergerak-gerak, seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia melirik pelayan di sebelahnya yang kepalanya menunduk dan Yun Nuan yang berdiri diam di sampingnya, dan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Kau ingin aku meminta maaf pada mereka? Apa kau bercanda? Siapa mereka dan pantaskah mereka diminta meminta maaf pada mereka? Raung pemuda itu dengan marah, suaranya menggema di ruangan kosong itu. Sudah kubilang, jika aku mau, aku bisa membunuh kedua orang ini kapan saja. Tapi aku... Retakan, sebelum pemuda itu selesai berbicara,
Lu Yun mengangkat tangannya dan menamparkan keras wajah pemuda itu. Tamparannya begitu dahsyat hingga pipi pemuda itu seketika menjadi merah dan bengkak, dan mata merah keluar dari sudut mulutnya. Suara tajam bergema di ruangan itu, dan pelayan serta Yun Nuan melihat pemandangan ini dengan heran, dengan sedikit kepanikan di mata mereka. Pemuda itu memegangi pipinya, nyengir kesakitan, dan menatap Lu Yun dengan marah, matanya dipenuhi ketakutan. Kamu, beraninya kamu memukulku. Raung pemuda itu, suaranya menjadi serak karena ketakutan. Lu Yun tersenyum dingin, meletakkan kakinya dengan kuat di dada pemuda itu. Pemuda itu tiba-tiba menjerit kesakitan dan berjuang untuk berdiri, tapi kaki Lu Yun seperti gunung, menekannya dan tidak bisa bergerak. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika aku mau, aku bisa membunuhmu kapan saja. Suara Lu Yun sedingin angin dingin di musim dingin. Awalnya, dia mengira dia hanyalah badut, dan dia bukanlah orang yang kejam. Sedikit pelajaran saja sudah cukup. Tapi pria di depanku tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Tampaknya diperlukan obat yang kuat. Adegan ini membuat semua orang di sekitar tercengang. Beberapa pelayan pemuda itu melihat pemandangan ini dan mengeluarkan liontin giok dari lengan mereka dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tetua Tian Leizong tidak berpikir ada orang yang akan menyerang mereka di sini pada awalnya, jadi dia tidak membiarkan orang kuat melindungi cucunya. Dia baru saja meninggalkan liontin giok untuk dihancurkan orang-orang ini dalam keadaan darurat, dan dia akan segera tiba di sini. Suara liontin giok yang dihancurkan terdengar jelas. Ekspresi kegembiraan melintas di wajah pemuda itu, dan dia tiba-tiba menjadi gugup lagi, sudah kubilang. Kakekku akan segera datang, jika kamu ingin mencoba membaca wajah. Cek, Lu Yun mendecakkan bibirnya karena tidak senang. Melihat mulut di sisi lain yang masih berceloteh, aku langsung menendangnya, dan momen berisik itu terdiam. Yuan Bao, Lu Yun melihat ke samping Yuan Bao. Hei, serahkan padaku. Sen Yuan Bao terkekeh, membalik telapak tangannya, dan sebuah kompas muncul di tangannya. Saat dia mengaktifkan kompas, penghalang tak terlihat langsung menyelimuti ruangan. Kemudian dia menghampiri dan menepuk dadanya dan meyakinkan, Saudara Lu, jangan khawatir, tidak akan ada berita yang keluar. Jangan ragu untuk membuat masalah. Serahkan sisanya padaku. Terima kasih. Kemudian dia menggerakkan kakinya, menundukkan kepalanya dan menatap pemuda pucat di bawahnya, dengan cibiran di bibirnya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Jika tidak. Pada saat ini, sosok di antara pelayan pemuda itu sedang mencoba menyelinap pergi dengan diam-diam. Langkahnya ringan dan matanya tertuju pada Lu Yun, mencoba pergi dengan tenang. Namun, semua ini tidak luput dari pandangan Sen Yuan Bao. Kilatan melintas di mata Sen Yuan Bao. Dia bergerak dan muncul di depan petugas seperti hantu. Dia mengeluarkannya dari tas penyimpanan di pinggangnya, dan senjata ajaib tali dengan cahaya keemasan samar muncul di tangannya. Adik, apa yang ingin kamu lakukan? Sen Yuan Bao terkekeh. Ekspresi pria itu berubah drastis sebelum dia bisa melarikan diri. Senjata ajaib tali di tangan Sen Yuan Bao langsung memanjang, melingkari seperti ular spiritual, dan mengikat pelayannya dengan erat. Wajah petugas itu berubah karena terkejut karena pengekangan yang tiba-tiba itu. Dia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi senjata ajaib tali itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan menjadi semakin erat, mencegahnya bergerak sama sekali. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, teriak petugas itu dengan ngeri, suaranya menjadi melengking dan kasar karena ketakutan. Sen Yuan Bao mengabaikan perjuangannya dan berteriak. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun, jejak kebanggaan muncul di matanya, Saudara Lu, orang ini ingin melarikan diri, tapi saya menangkapnya. Lu Yun melirik ke arah petugas yang diikat erat, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan lucu. Oh. Bisakah kamu melarikan diri? Tuanmu belum meminta maaf, dan kamu ingin melarikan diri. Bukankah itu terlalu sulit diatur? Petugas itu terinjak-injak ke tanah, dengan wajah menempel di tanah yang dingin. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, wow, dan tidak bisa berbicara. Dia ketakutan, dia tidak menyangka pemuda yang tampak biasa ini begitu kuat. Pada saat ini, pemuda itu juga ketakutan dengan tindakan Lu Yun dan menjadi pucat. Dia memandang pemuda tanpa ekspresi di depannya, tetapi memancarkan aura yang kuat, dan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu bertanya dengan tergagap, suaranya penuh getaran. Lu Yun tidak menjawabnya, tapi menatapnya dengan dingin, lalu menoleh ke Sen Yuan Bao, ikat orang ini juga. Karena orang ini tidak bermaksud meminta maaf, kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini. Petik 2. Saya orang yang baik hati dan tidak suka membunuh, jadi saya ikat saja, buka pakaiannya, dan buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Kakak Lu benar, aku akan segera datang. Mendengar ini, Sen Yuan Bao tersenyum dan berjalan sambil memegang tali. Ketika pemuda itu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Apa yang sedang kamu lakukan? Untuk apa? Coba tebak. Brengsek, kamu mencoba melakukan sesuatu padaku. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan membunuhmu nanti. Pemuda itu mengumpat dengan marah. Cuma bercanda, kalau dia benar-benar diikat, ditelanjangi, dan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Berita ini pasti akan menyebar di Tian Leizong keesokan harinya, dan saat itu dia akan menjadi bahan tertawaan. Kamu banyak bicara. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku. Namun, melihat pria ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit keraguan di hatinya. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia seharusnya berteman baik dengan para tetua yang direkrut kali ini, bukan?
Ide ini hanya muncul di benak Shen Yuanbao sesaat, lalu dia menggelengkan kepalanya dan membuangnya. Meskipun ayahnya mengatakan bahwa tetua sekte Tianlei yang bertanggung jawab atas perekrutan kali ini adalah teman ayahnya, tetapi sekarang pendukung paksa ini telah mengarahkan perhatiannya pada Nuan-Nuan. Jika dia belum mengambil tindakan, apakah dia masih laki-laki? Adapun ayahnya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika lawannya benar-benar sembarangan, maka itu bisa dianggap membantunya menyelesaikan suatu masalah, bukan? Memikirkan hal ini, Shen Yuanbao menamparkan wajah orang lain, dan pemuda itu merasakan kepalanya berdengung. Kemudian dia meraih pergelangan tangan pemuda itu dan mendorong pemuda itu ke tanah dengan paksa. Keluar, biarkan aku pergi. Pemuda itu berteriak ngeri, suaranya penuh keputusasaan. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan Shen Yuanbao, tetapi ternyata Shen Yuanbao sangat kuat. Hah, apakah kamu masih begitu sombong sekarang? Shen Yuanbao mengangkat alisnya dan menggunakan kekerasan lagi. Sekarang kamu tahu kamu salah. Apa yang kamu lakukan tadi? Shen Yuanbao mencibir dan mulai melepas pakaian pemuda itu. Melihat Shen Yuanbao benar-benar mengambil tindakan, pemuda itu sangat ketakutan hingga air mata dan hidungnya langsung mengalir. Jangan, saudaraku. Aku salah. Berhenti melepas pakaianku. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak pernah berani lagi. Aku benar-benar tidak pernah berani lagi. Pemuda itu langsung berlutut, suaranya penuh ketakutan dan permohonan. Hei, di mana kesombonganmu tadi? Shen Yuanbao tetap bergeming dan terus melepas pakaian pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat ini, dia semakin ketakutan dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri, tetapi sekeras apapun dia berusaha, tidak ada gunanya. Aku salah, tidak peduli apakah itu permintaan maaf. Atau apapun, aku benar-benar salah. Kata pemuda itu dengan rendah hati. Kenapa kamu pergi lebih awal? Sekarang sudah terlambat. Tapi Shen Yuanbao tidak menghentikan apa yang dia lakukan. Dia menatap pemuda itu dengan dingin sampai dia melepas semua pakaiannya. Kemudian, dia menggendong pemuda itu di pundaknya dan berjalan menuju sungai. Ah, pemuda itu mengeluarkan suara seperti babi pembunuh dan mengulurkan tangannya untuk melindungi bagian bawah tubuhnya. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, dan mereka semua tercengang ketakutan. Jika mereka mengatakan mereka bersih, maka mereka benar-benar bersih, bukan? Akhirnya dia mengacungkan jempol dalam diam, ini benar-benar kulit sapi. Wanita di ruangan itu menutup matanya dengan tangannya, tapi diam-diam mengawasi melalui jari-jarinya. Tepat ketika Shen Yuanbao hendak keluar dari kabin dengan pemuda di pundaknya, sesosok tubuh buru-buru melewati kerumunan dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Ini adalah pria parubaya gemuk di Xingyi. Saudara Shen, tunggu sebentar. Dia tersenyum meminta maaf dan terkejut, berdiri di depan Shen Yuanbao. Bukankah ini manajer Li? Shen Yuanbao mengangkat alisnya. Orang di depannya adalah pramugari kapal berbentuk bulan ini, Li Qing. Sebagai tamu terhormat di kapal ini, dia tentu akrab dengan orang-orang ini. Ada apa? Jangan bilang padaku bahwa kamu harus membela orang ini. Saudara Shen, kamu benar. Bagaimanapun juga, pengunjung adalah tamu. Kita tidak bisa memperlakukan tamu seperti ini, kan? Saat ini, dia merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata di hatinya. Biasanya, akan ada kasus di mana para pesolek akan menimbulkan masalah, tapi secara umum, di kota mereka hanya akan melihat ke atas dan tidak melihat ke bawah, dan mereka tidak akan membuat terlalu banyak keributan. Sekarang cucu dari sesepuh sekte Tianlei telah ditelanjangi. Jika mereka benar-benar diusir, reputasi mereka pasti akan anjlok. Percuma saja kau diberitahu hal ini kepadaku. Shen Yuanbao memberi isyarat kepada Li Qing untuk melihat ke arah Lu Yun, bagaimana menghadapi orang ini, kamu harus bertanya pada saudara Lu. Menggantung pemuda itu dan memukulinya sudah melampiaskan amarah di hatinya. Saya mengerti. Li Qing menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah Lu Yun, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Lu, pemuda ini adalah tamu di kapal saya. Jika dia melakukan kesalahan, saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Bisakah Anda bersikap mulia dan memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan? Kesempatan untuk pembaharuan. Tentu saja, kami akan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke resepsionis yang telah menonton pertunjukan di belakangnya, cepat ambilkan kartu hitam untuk Tuan Lu. Segera, meja depan menyerahkan kartu hitam. Li Qing menggosok tangannya dan berkata, Tuan Lu, jika Anda memegang kartu ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan setengah dari konsumsi 4 kapal Feng Hua Sui Yue, tetapi Anda juga dapat memesan kamar pribadi terbaik. Oh, Lu Yuan mengangkat alisnya sedikit dan memandang Shen Yuanbao di sampingnya. Shen Yuanbao mengedipkan mata padanya dengan gila. Dia berbalik dan mengangguk, kalau begitu, saya akan menerima ini. Tuan Shen, lihat, Li Qing memandang pemuda di sampingnya. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, kata-kata manajer Li serius. Namun, apa yang dilakukan orang ini barusan memang berlebihan. Mendesis, Li Qing merasa kepalanya berdebar kencang. Apakah ini belum berakhir? Kemudian mereka mungkin harus mengalami pendarahan hebat. Dengarkan saja Lu Yun melanjutkan, biarkan hal ini meminta maaf kepada kedua gadis itu, dan semuanya berakhir. Ah, Li Qing tercengang. Apa? Bukan, Lu Yun mengerutkan kening. Tidak, itu tidak mungkin. Li Qing menggelengkan kepalanya dengan cepat, bercanda, dia siap mengalami pendarahan hebat. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata dengan tegas, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada kedua gadis itu? Pemuda itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada dua gadis di ruangan itu, kalian berdua, saya salah.
Mohon maafkan saya bersedia memberikan kompensasi atas semua milik Anda, kerugian. Bagaimana menurutmu? Lu Yun memandang pelayan dan Nuan-Nuan. Yun Nuan-Nuan mendengus dingin, menatap pemuda itu dengan jijik, lalu berjalan ke arah Shen Yuanbao. Adapun pelayannya, dia membungkuk kepada Lu Yun dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Tuan Lu, atas bantuan Anda." Di mana itu? Lu Yun melambaikan tangannya. Ketika Li Qing melihat ini, dia merasa lega, menoleh ke arah Lu Yun dan berkata, "Tuan Lu, menurut Anda apakah ini baik-baik saja?" Lu Yun mengangguk dan berkata, "Karena kedua gadis itu telah menerima permintaan maaf, saya tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Saya hanya berharap manajer Li dapat mendisiplinkan para tamu di kapal dan mencegah hal seperti ini terjadi lagi." Li Qing segera setuju, "Ya, saya pasti akan memperkuat disiplin. Jangan khawatir, Tuan Lu." "Xiao Cui, bukankah Tuan Lu dan yang lainnya pergi ke kotak Tian Xihao? Mengapa kamu tidak segera membawa mereka ke sana?" Li Qing buru-buru mengedipkan mata ke pelayan itu. "Tuan Lu, Tuan Shen, Nona Yun, silakan ikut dengan saya." Pelayan itu mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Lu Yun dan yang lainnya mengikuti. Lu Yun mengangguk dan mengikuti jejak pelayan itu. Ketika Shen Yuanbao melewati pakaian pemuda itu, dia melihat sekilas senjata ajaib penyimpanan pemuda itu. Dia mengambilnya dengan pengait dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Setelah Lu Yun dan rombongannya pergi, Li Qing melihat ke aula yang berantakan dan merasa otaknya akan meledak. Di sudut aula, Wang Xinian memandang pemuda yang tergeletak di tanah seperti anjing mati, dengan senyuman jahat di bibirnya.